Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Fitriansyah dengan NIM 120211017 dari program Studi Teknik Sipil kelas RA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas metode penelitian yang dimana tugas ini yaitu pembuatan jurnal yang saya ambil dari tugas besar perencanaan geometri jalan dengan jurnal yang berjudul Analisis penentuan jenis tikungan dan volume galian timbunan dengan metode bina marga pada jalan AB. Langsung saja ke jurnalnya. Yang pertama itu ada abstrak. Bagian abstrak ini yaitu terdapat beberapa elemen dalam perencanaan geometri jalan, yaitu alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, potongan melintang, dan penggambaran. Perencanaan geometri jalan memiliki dasar berupa sifat, gerakan, dan ukuran kendaraan, sifat pengemudi, serta karakteristik arus lalu lintas. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan geometri jalan agar menghasilkan bentuk, ukuran, serta ruang gerak jalan yang memenuhi tingkat kenyamanan dan keamanan yang diharapkan. Terdapat beberapa elemen dalam perencanaan geometri jalan, yaitu alinyemen horizontal, alinyemen vertikal, potongan melintang, dan penggambaran. Lalu selanjutnya masuk ke pendahuluan. Perencanaan geometri jalan adalah bagian dari perencanaan jalan yang bersangkutan dengan dimensi nyata dari bentuk fisik jalan beserta bagiannya, serta sifat-sifat lalu lintas untuk memperoleh layanan transportasi yang aman dan nyaman. Tujuannya yaitu menciptakan hubungan yang baik antara waktu dan ruang menurut kebutuhan kendaraan yang bersangkutan, menghasilkan bagian jalan yang memenuhi persyaratan kenyamanan keamanan, serta menghasilkan infrastruktur yang nyaman dan aman kepada pengguna jalan. Parameter dasar perencanaan geometri jalan adalah ukuran kendaraan, kecepatan rencana, volume dan kapasitas, dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh jalan tersebut bagi pengguna jalan. Hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perencanaan geometri jalan, sehingga menghasilkan geometri jalan yang memenuhi tingkat kenyamanan dan keamanan yang sesuai dengan harapan. Lalu selanjutnya ada prinsip dalam perencanaan jalan agar memenuhi syarat, yaitu yang pertama ada penentuan trase jalan, di mana faktor yang mempengaruhi penentuan trase jalan itu ada faktor topografi, pengaruh pelandaian jalan, jarak pandang, penampang lintang, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada faktor geologi, yaitu faktor yang mempengaruhi bila trase jalan yang direncanakan berada pada daerah patahan atau bergerak, memiliki daya dukung tanah yang baik. Ketiga, faktor tata guna lahan. Lalu yang terakhir ada faktor lingkungan. Selanjutnya ada prinsip dalam perencanaan jalan kedua, yaitu penentuan stasiun atau stationing yang bertujuan untuk menentukan panjang suatu lokasi jalan atau jarak dari suatu tempat ke tempat lain. Ketiga ada perencanaan potongan memanjang dan melintang, yaitu penggambaran dan perhitungan digunakan agar mengetahui bagian yang harus digali maupun ditimbun dalam area memanjang trase. Sedangkan potongan melintang digunakan untuk mengetahui lebar jalan, lebar bahu, lebar saluran, lereng melintang, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada perhitungan volume perkerasan tanah. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui volume tanah yang harus digali dan banyak tanah yang dibutuhkan untuk penimbunannya. Lalu berdasarkan peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria perencanaan teknis jalan, dijelaskan prinsip pemilihan trase meliputi yang pertama, trase jalan sebaiknya dibuat lurus, pendek, sedikit tikungan, dan kelandaian minim. Kedua, trase jalan memenuhi daerah aliran sungai atau DAS. Lalu yang ketiga, trase jalan mempertimbangkan besar volume galian dan timbunan. Keempat, pemilihan lokasi trase pada tanah memiliki nilai CBR yang memenuhi syarat, sehingga keberadaan tanah bisa dipakai untuk pekerjaan timbunan pada lokasi trase jalan yang direncanakan. Yang kelima, pemilihan trase jalan sebaiknya dihindari pada daerah patahan, tanah rawan longsor, muka air tanah yang tinggi, serta lokasi daerah yang mempunyai curah hujan tinggi. Pemilihan trase diupayakan tidak pada daerah hutan lindung, cagar budaya, dan iklim. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir, trase yang direncanakan diupayakan tidak di lokasi padat penduduk dan lahan bermasalah seperti tuntutan ganti rugi yang tinggi atau sengketa lahan. Lalu selanjutnya masuk ke metode. Analisis yang digunakan dalam perhitungan ini berdasarkan bina marga serta acuan ketentuan dari PDGJ atau Pedoman Desain Geometri Jalan tahun 2022. Jalan rencana yang dibuat pada jarak AB merupakan tipe jalan 4/2T atau 4 lajur 2 jalur. 4 lajur 2 jalur terbagi dengan median tengahnya, di mana memiliki panjang jalan sepanjang 1 km dengan titik stationing dari titik STA 0
0 plus 000 hingga 1 plus 000 dengan interval antara STA-nya sebesar 50 meter. Pada perencanaan peta 1 tersebut terdapat dua buah tikungan dengan besar sudut pada tikungan pertama yaitu 40 derajat dan sudut pada tikungan kedua 59 derajat. Di mana sudut tersebut masih memenuhi syarat karena tidak melebihi 90 derajat. Tikungan 1 memiliki tipe tikungan spiral-spiral dan tikungan kedua memiliki tipe tikungan circle spiral. Kecepatan rencana pada jalan tersebut yaitu sebesar 60 km per jam dengan jari-jari tikungan 130 meter dan nilai supraelevasi maksimum berada di 10%. Nilai-nilai tersebut didapat dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Lalu selanjutnya ada tahapan penentuan tikungan. Yang pertama ada menentukan kecepatan rencana. Kecepatan rencana diperoleh setelah menentukan klasifikasi medan jalan. Kecepatan rencana ditentukan berdasarkan tabel pedoman desain geometri jalan. Yang kedua ada supraelevasi. Supraelevasi merupakan pemiringan lintang jalan pada lengkung horizontal yang bertujuan untuk memperoleh komponen berat kendaraan guna mengimbangi gaya sentrifugal yang terjadi pada saat di tikungan. Besaran nilai supraelevasi pada umumnya yaitu 2%, namun pada perencanaan ini digunakan nilai supraelevasi 10% dikarenakan jalan yang cenderung berbukit. Dengan rumusnya sendiri yaitu ada Fmax sama dengan 0,192 dikurang 0,00065 dikali kecepatan rencana. Lalu selanjutnya ada jari-jari rencana. Penentuan jari-jari rencana tidak boleh jauh dari nilai jari-jari minimum yang diperoleh, namun tidak boleh juga lebih kecil dari jari-jari minimum sudah diperoleh. Dengan rumusnya yaitu kecepatan rencana pangkat 2 dibagi 127 dikali supraelevasi maksimum ditambah Fmax yang tadi. Lalu selanjutnya ada panjang lengkung peralihan atau LS, di mana lengkung peralihan ini adalah lengkung yang dipakai di antara bagian lurus jalan dan bagian lengkung jalan berjari-jari yang berfungsi untuk mengantisipasi perubahan alignmen jalan dari bentuk lurus sampai bentuk berjari-jari sehingga perubahan gaya sentrifugalnya yang berubah tidak secara mendadak namun secara berangsur. Untuk perhitungan yang pertama ada berdasarkan waktu tempuh, berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian. Keempat ada berdasarkan rumus spiral, kelima berdasarkan kelandaian relatif, dan keenam berdasarkan tabel supraelevasi maksimum 10%. Untuk pada pengerjaan tingkat besar kali ini, nilai yang dipakai pada LS yaitu nilai yang paling besar, yaitu didapatkan dari tabel supraelevasi maksimum 10%. Lalu selanjutnya menentukan alignment vertikal yang berguna untuk menentukan ketinggian dari jalan rencana yang akan dibuat. Jalan rencana yang akan dibuat diusahakan tidak terlalu jauh dari elevasi tanah asli agar tidak memakan biaya yang tinggi. Selain itu, jalan rencana dibuat sedatar mungkin agar tidak timbulnya gelombang yang dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan serta keamanannya. Lalu yang keenam ada menentukan volume galian dan timbunan. Volume galian dan timbunan ini dapat ditentukan dengan bantuan software seperti AutoCAD. Pada umumnya volume timbunan tidak boleh lebih besar dari volume galian. Dan volume galian dan timbunan yang optimum yaitu bernilai 1:1 atau 50% hingga 1:2. Lalu selanjutnya terdapat hasil dan diskusi, yaitu di sini bisa kita lihat untuk kesimpulannya dari tikungan 1 itu spiral-spiral dengan nilai LC-nya yang 2,71, sudutnya 40 derajat, RS-nya 88 yang didapat dari tabel supraelevasi maksimum 10% tadi. Nah, seterusnya lalu di sini ada gambar detail tikungannya, detail tikungan 1 yaitu spiral-spiral, lalu ada detail tikungan 2 spiral-spiral. Lalu ini untuk nilai perbedaan elevasi tanah asli dengan jalan rencana didapat dari long section atau potongan melintang tadi. Dimana di sini dapat kita lihat existing ini merupakan tanah asli dan elevasi rencananya 16, tidak terlalu beda jauh. Lalu selanjutnya di sini ada hasil perhitungan dari AutoCAD yang kita dapatkan yaitu persentase dari volume galian dan timbunannya, di mana di sini nilai akhirnya untuk galiannya bernilai 58% dan 58,73% dan untuk timbunannya 41,27%. Dengan volume galiannya di sini 5.481,48 meter persegi. Lalu ada
filnya atau timbunannya 3.851,62. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik yaitu tujuan perencanaan geometri jalan adalah menciptakan hubungan antara dua titik yang memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi dan optimal. Tipe jalan yang didesain pada jalan kali ini yaitu 4/2 T atau 4 lajur 2 jalur terbagi dengan dua buah tikungan. Tikungan pertama yaitu spiral-spiral dan tikungan kedua spiral-spiral. Pada elemen vertikal juga diperoleh dengan elevasi jalan berencana berdasarkan elevasi tanah asli. Perencanaan jalan membutuhkan galian dan timbunan dengan besar volume galian yang dibutuhkan tadi sebesar 5.481,48 meter persegi dan total timbunan yang dibutuhkan 3.851,62 meter persegi. Kalau ralat mungkin ini harusnya dalam satuan milimeter karena total jalannya yaitu ada 1000 mm. 1000 meter. Oh, benar-benar. Nilai tersebut tergolong normal karena perbandingan galian timbunan tidak jauh dari 1/1. Selanjutnya ada referensi, ucapan terima kasih serta tidak ada konflik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaian yang berlebihan atau sebagaimanapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.